Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, hari ini kita pembelajarannya daring melalui Jimit ya. Sebelumnya mungkin ketua kelasnya bisa memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Sebelumnya hari ini siapa ya yang tidak masuk? Apakah ada yang tidak masuk? Irawan, Bu. Irawan, kenapa tidak masuk? Mungkin ada yang Alfa ya, nggak ada informasi ya. Oke, nanti jangan lupa bisa ya. Oke, jangan lupa di classroom itu ada link daftar hadir pembelajaran hari ini. Silakan nanti kalian isi daftar hadirnya. Terima kasih. Ini hari ini Ibu izin share screen dulu ya tentang materi apa yang akan kita pelajari hari ini. Ini sudah terlihat? Sudah. Oke, pada hari ini nanti kita akan memasuki bab baru, jadi bab logika matematika. Nah, yang akan kita bahas hari ini, kemarin Bu Rika sudah berikan video pembelajaran terkait dengan materi hari ini, terus Ibu sudah berikan tentang bahan ajar Ibu ya, yang sudah berikan juga. Nah, ini Ibu ingin mengingatkan lagi, jadi hari ini kita bahas dulu tentang pernyataan dan bukan pernyataan. Terus ada pernyataan majemuk, nanti negasi, konjungsi, serta disjungsi. Ya. Yang pertama yang Ibu sampaikan adalah nanti kompetensi dasarnya. Di sini yang pertama menentukan masalah kontekstual yang berkaitan dengan logika matematika. Pernyataan sederhana, negasi pernyataan sederhana, pernyataan majemuk, negasi pernyataan majemuk, dan penarikan kesimpulan. Lalu yang kedua menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan logika matematika, yaitu pernyataan sederhana, negasi pernyataan sederhana, pernyataan majemuk, negasi pernyataan majemuk, dan penarikan kesimpulan. Nah, lalu untuk indikator pencapaian kompetensinya ada sekitar 7 ya. Yang pertama, memahami suatu pernyataan bukan pernyataan dan negasi. Membuat kalimat pernyataan bukan pernyataan dan negasi. Yang ketiga, memahami konsep suatu pernyataan majemuk berbentuk konjungsi dan disjungsi. Yang keempat, menentukan suatu pernyataan majemuk berbentuk konjungsi dan disjungsi. Yang kelima, menganalisis suatu pernyataan majemuk berbentuk konjungsi dan disjungsi. Lalu yang selanjutnya, menerapkan penyelesaian masalah kontekstual berkaitan dengan pernyataan bukan pernyataan dan negasi. Lalu menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan negasi serta pernyataan majemuk berbentuk konjungsi dan disjungsi berkaitan dengan masalah kontekstual. Nah, lalu Ibu sampaikan juga tujuan pembelajarannya, yaitu nanti kalian dengan berdiskusi kelompok sesuai LKPD menggunakan model pembelajaran problem based learning dan pendekatan saintifik TPAJK. Nanti peserta didik dapat 1. Memahami suatu pernyataan dan bukan pernyataan dengan tepat. Yang kedua, membuat kalimat pernyataan bukan pernyataan dan negasi dengan benar. Lalu yang ketiga, memahami konsep suatu pernyataan majemuk berbentuk konjungsi dan disjungsi dengan tepat. Yang keempat, menentukan suatu pernyataan majemuk berbentuk konjungsi dan disjungsi dengan benar. Yang kelima, menganalisis suatu pernyataan majemuk berbentuk konjungsi dan disjungsi dengan tepat. Yang keenam, menerapkan penyelesaian masalah kontekstual berkaitan dengan pernyataan dan bukan pernyataan dengan tepat. Dan yang terakhir, yang ketujuh ya, menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan pernyataan majemuk berbentuk konjungsi, disjungsi. Ini hanya konjungsi dan disjungsi ya, dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Lalu selanjutnya Ibu sampaikan juga, nah di sini ada alur pembelajaran hari ini. Jadi setelah ini nanti Ibu akan buatkan kelompok di Google Classroom ya, sudah Ibu bagi di sana, nanti bisa kalian cek di Google Classroom-nya. Siapa kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Lalu dari masing-masing kelompok itu silahkan kalian saling berdiskusi untuk menyelesaikan LKPD. Nah nanti diskusinya bisa melalui WhatsApp group yang Ibu sudah buatkan juga. Setelah diskusi nanti kalian presentasi. Jadi dari masing-masing kelompok silahkan nanti bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Lalu yang terakhir nanti ada proses. Nah jadi harapan saya kalian aktif juga dalam diskusi kelompok, dalam penjelasan presentasi teman-teman kalian. Jadi nanti di postnya kalian bisa mengerjakan. Nah itu alur pembelajaran untuk hari ini. Lalu kita masuk ke sini. Jadi Ibu ingatkan lagi, silahkan kalian cari posisi yang nyaman ya. Karena dalam pembelajaran daring ini yang enak pokoknya. Boleh sambil duduk-duduk santai, boleh di meja. Saya pengen tahu dulu, kalau saya bilang matematika, kalian jawab bisa. Terus saya bilang matematika, pasti bisa. Jadi 2 kali ya. Kita coba ya. Matematika? Bisa. Matematika? Pasti? Oke. Nah, ini Ibu mau kasih ini semacam pretest di awal. Nah, Ibu pengen tahu siapa ini yang kemarin sudah baca, sudah melihat videonya. Nah, pasti nanti bisa menjawab di sini. Ini saya juga tampilkan juga di layar ini. Oke, nanti siapa yang sudah. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan. Jenis-jenis majemuk. Oke, itu 2, berdua telepon. Misalnya ada 15 nih. Itu yang lain silakan. Oke, ada tenaga konvers, investigasi, implikasi, ada pernyataan. Nah, jadi
Kita melihat di layarnya Bu Rika yang kata-kata yang berwarna yang paling besar ya. Di sini di tengah ini ada kalimat perintah. Jadi banyak mungkin ya yang kemarin mempelajari logika matematika itu kalimat perintah. Terus ada yang konjungsi, oke. Ada disjungsi, ada pernyataan dan bukan. Cukup ya yang di meter-meter ini. Lalu selanjutnya, nah ini kita kembali lagi ke sini. Saya mau share screen lagi di sini sebentar. Masih bisa merespon suara saya? Sudah dengar ya? Oke. Sudah terlihat layarnya Bu Rika? Sudah, Bu. Oke, sini ada ini saya ambil sepenggal aja, sepenggal di sini tentang yang sekarang lagi hits yaitu virus corona ya. Nah, ada bacaan atau literasi virus corona. Ini nanti ada di LKPD kalian juga. Jadi LKPD-nya sudah saya berikan di Classroom ya. Silakan nanti kalian download LKPD-nya, kalian kerjakan ya. Kalian kerjakan, waktunya nanti adalah sekitar 30 menit untuk mengerjakan LKPD tersebut. Terus nanti ini mungkin kita nanti waktu diskusi kita asinkron dulu ya, offline dulu. Bisa dimulai ya kalau gitu diskusinya. Ini saya stop dulu. Oke, silakan kalian lihat dulu, dibuka Classroom-nya ya nanti ya, kelompok 1 temennya siapa aja, LKPD-nya di-download seperti itu. Ya. Oke, silakan boleh klik dulu. Nanti kita kembali lagi 30 menit lagi. Ayo, masih 6 lagi yang belum join. Saya bantu share ya untuk kelompok 1. Sudah terlihat di layar? Kalau salah adalah Fitri, lihat mengapa layar? Oke, silakan salah satu siapa mau akan Fitri atau dia, silakan. Mungkin langsung ke sini ya. Nah, langsung di kegiatan 1. Ya. Pendapat kami tentang teks artikel COVID-19 pada LKPD berikut adalah virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Virus ini berasal dari Wuhan, China, pada akhir Desember 2019. Virus ini menyebar di seluruh negara seperti negara kita, Indonesia. Kasus COVID-19 di Indonesia melonjak tinggi sehingga terjadi PPKM, pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat. Virus corona tidak dapat hilang, oleh karena itu kita harus menjaga protokol kesehatan. Kemudian kami juga lanjut diskusi kami yang kalimat pernyataan yaitu virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan, dan kemudian infeksi virus corona di COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Ini juga dari hasil diskusi kami juga menemukan kalimat pernyataan beserta negasinya, yaitu P sama dengan Indonesia masih dilanda virus COVID-19. Pernyataan tersebut benar. Negasi B sama dengan Indonesia sudah tidak dilanda virus COVID-19. Kalimat tersebut merupakan pernyataan yang salah. Begitu. Ya, lanjutnya terkait tentang kalimat bukan pernyataan, silahkan. Pernyataan yaitu 1. Ayo kita belajar matematika. Ya. Yang kedua yaitu apa kabar kalian? Oke, silahkan. Menurut pendapat kita tentang Madiun telah terdapat virus corona dan banyak yang terjangkit. Bahkan toko-toko harus tutup karena virus corona agar mengurangi virus corona. Sudah, Bu. Tentang Madiun telah terdapatnya virus corona dan banyak yang terjangkit, seperti itu ya tadi ya.
Kalau boleh saya tambahi, mungkin seperti ini ya maksudnya ya tadi ya, dari bacaan di atas ya. Oke, ya. Belum masuk dalam zona oranye atau resiko sedang penyebaran dalam COVID-19. Atau resiko sedang. Oke, kelompok 2, Windy dan Nilda. Siapa yang mau mempresentasikan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 11 kimia industri SMK Gunaya Dewan yang beranggotakan saya Nilda Binta Ayu Jani dan rekan saya Windy Vidya Sabina. Di sini kami akan mempresentasikan tentang logika matematika. Menurut kelompok kami terdapat dua pernyataan, yaitu P dan Q yang disebut konjungsi dan dibaca P dan Q. Terdapat dua pernyataan P dan Q yang disebut disjungsi dan dibaca P atau Q. Tuliskan berarti. Jadi kalau digabung nanti Denny mengkonsumsi vitamin setiap hari dan selalu berolahraga setiap sore hari di lapangan dekat rumahnya. Iya, betul. Lalu selanjutnya di sini ada kata hubungnya apa ini? Ini masuk ke mana? Kalau ini tadi kan konjungsi ya, sudah jelas. Kalau yang ini berarti apa tadi? Sudah disebutkan oleh kelompok 2 apa ini? Disjungsi. Bacanya? P atau Q. Oke, berarti di sini silahkan buat kalimat negasi P dengan kata hubung atau Q. Nah, silakan. Dia selalu berolahraga tiap hari di lapangan dekat rumahnya, atau ini selalu berolahraga tiap hari, setiap sore hari. Atau kira-kira dari kelompok lain setuju nggak ini kira-kira kalau ada seperti ini? Menurut saya salah, menurut saya. Iya. Ada yang kurang tepat di mana? Di pernyataan yang mana? Seharusnya dia tidak selalu. Kalau Dia. menurut saya, kan itu kan melawan pendapat. Oke, seperti ini ya. Saya tambahkan kata tidak. Ya, Bu. Dia tidak selalu berolahraga setiap hari di lapangan dekat rumahnya, atau Henny selalu berolahraga setiap sore hari. Seperti ini ya. Nah, Ya, yang lainnya setuju? Oke. Nanti bisa mendengar suara saya? Halo? bisa. Bisa? Kalau bisa gerakan tangan dulu coba. Kepalanya biar nggak tegang amat ya, silakan. Kanan kiri. Nah, kalau kita kiri. Kanan kita. Apa itu pernyataan? Apa itu bukan pernyataan? Terus ada pernyataan majemuk ya. Ada apa tadi? Mungkin Falahatul. Halo. Iya. Nah, tadi kita dan teman-teman sudah presentasi. Bahas apa saja Falahatul? Pernyataan, bukan pernyataan. Oke. Negasi. Negasi. Oke, terus apa lagi? Majemuk. Pernyataan majemuk. Terdiri dari ada dua tadi, apa? Konjungsi. Konjungsi dan disjungsi. Iya, betul. Kalau konjungsi itu kata hubungnya menggunakan dan. Ya, kalau disjungsi? Disjungsi menggunakan atau. Tahu. Oke. Nah, saya tampilkan juga ini. Jadi ini soal proses yang harus kalian kerjakan. Ada 10 soal pilihan ganda. Silakan dikerjakan. Yang sudah ini ya. Ya, harus carikan dulu. Yang sudah ngisi nilainya sudah muncul? Ya, sudah muncul nilainya? Iya. Sudah banyak yang di atas KKM sih. Tapi ada juga yang masih di bawah. Nah, sambil nunggu yang belum. Jadi, yang belum KKM nanti silakan dibaca lagi ya modulnya Bu Rika. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita masih membahas tentang pernyataan majemuk ya, tapi lebih selanjutnya yaitu implikasi dan biimplikasi. Oke, sebelum pelajaran selesai saya mau tanya dulu dari kelompok 1, bagaimana pembelajaran hari ini kelompok 1? Krisna gimana pembelajaran hari ini Krisna? Lancar. Oke, Windy, bagaimana pembelajaran hari ini? Sangat menyenangkan. Oke, berbeda dengan yang lain ya. Oke, sebelum saya tutup, tetap jaga protokol kesehatan ya. Sebelumnya silakan ketua kelas Kiro mungkin bisa memimpin berdoa sebelum pembelajaran kita tutup. Silakan. Sebelum mengakhiri Google Meet atau pelajaran hari ini, mari kita doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa, baik. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan boleh lihat sini kakinya.